Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada kesempatan ini izinkan Engkau berbicara kepada kami melalui sabda firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami baca dan renungkan itu menjadi suluh dan pedoman dan ajar kepada kami ya Tuhan, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal ketiga. Kejadian pasal yang ketiga ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan, Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat ke-15. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kejatuhan manusia dalam dosa adalah fakta sejarah yang mau menunjukkan kepada kita bahwa betapa lemahnya manusia karena cenderung mengikuti hawa nafsu dan kedagingan. Padahal manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, memiliki akal budi, tetapi juga kehendak bebas untuk memilih. Manusia tidak diciptakan seperti robot yang keberadaannya hanya dikontrol. Pilihan-pilihan hidup untuk berinovasi, bekerja dan berkarya, berbuat baik, serta bertindak adil dan benar menjadi tanggung jawab manusia sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna. Memang ada batasan yang menjadi kedaulatan Allah yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, sehingga ketergantungannya kepada Tuhan Allah menjadi relasi intim yang semestinya harus dipelihara. Kesadaran inilah yang selalu mengingatkan manusia bahwa ia hanya ciptaan saja, dan Allah adalah pencipta yang kekal dan maha kuasa. Ia berdaulat atas hidup manusia, bahkan alam semesta. Adam dan Hawa sebagai manusia pertama yang diciptakan Tuhan ditempatkan di Taman Eden dengan harapan dan satu penugasan yang mulia untuk menjaga, merawat dan mengelola taman itu dengan baik. Allah memberi kebebasan kepada mereka, tetapi juga batasan yang menjadi ukuran dari tindakan manusia itu supaya relasi intim dengan Tuhan sebagai pencipta dan manusia sebagai ciptaan menjadi sangat jelas dan dalam aturan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun faktanya manusia telah jatuh dalam dosa dan realisasi yang intim itu telah terputus, namun Allah berinisiatif secara pribadi tetap mencari manusia yang berdosa, dengan harapan ada respon dari manusia itu untuk menyadari perbuatan dan tindakan yang telah dilakukannya. Panggilan Allah terhadap Adam yang telah jatuh, "Di manakah engkau?" Hal ini memberi ruang kepada Adam sekalipun telah jatuh dalam dosa.
untuk mengakui semua kesalahan dan dosanya. Tidak perlu bersembunyi. Dalam makna yang lebih jauh, harus berani bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Dalam teks pembacaan kita justru melihat Adam tetap berdiplomasi dan seolah mengalihkan tanggung jawab kepada istrinya Hawa. Begitu pula Hawa terhadap ular binatang cerdik yang telah diperalat oleh iblis tersebut. Allah yang telah dikhianati oleh manusia ciptaannya, yakni Adam dan Hawa, tetap mengasihi mereka. Pada ayat selanjutnya dalam Kejadian pasal 3 terlihat bagaimana perhatian Tuhan Allah terhadap Adam dan Hawa. Walaupun konsekuensi dari tindakan mereka harus berhadapan dengan kedisiplinan Tuhan sebagai Allah yang berdaulat dan menegakkan keadilan terhadap ciptaannya. Saudara-saudara yang terkasih, dosa memang selalu menjadi penghalang untuk membina dan memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan. Namun Tuhan Allah juga mengetahui hakikat dan tabiat manusia yang lemah, yang menghendaki kita agar selalu datang kepadanya, bukan bersembunyi dalam kelemahan kita, apalagi lari dari tanggung jawab terhadap apa yang telah kita lakukan, seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Manusia harus selalu berinisiatif mencari Tuhan agar terhindar dari godaan-godaan yang membuat ia jatuh dalam pencobaan. Apalagi orang-orang percaya yang telah menerima anugerah pengampunan harus memberi tempat pada Roh Kudus di dalam hatinya, sehingga hidupnya terpusat bahkan terus terarah pada kebenaran. Tidak seperti ahli-ahli Taurat yang kehilangan kepekaan untuk bisa membedakan pekerjaan-pekerjaan yang berasal dari Allah. Saudara-saudara, mengerti kehendak Tuhan dan memahami pekerjaan-pekerjaan Allah akan membuat kita memiliki relasi personal yang baik bersama dengan Dia. Maka dengan demikian, kita adalah anak-anak Allah dan keluarga besar Allah di dalam Yesus Kristus. Amin.